Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat supaya kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi begini, mungkin teman-teman, saudara-saudara semua itu sudah sekarang banyak sekali pemberitaan tentang informasi tentang coronavirus atau COVID-19. Sebetulnya coronavirus itu adalah sejenis keluarga virus, di mana dia menyerang manusia dan hewan. Pada manusia dia menyerang pada saluran nafas. Gejala yang ringan biasanya kita lihat pada influenza, flu. Tetapi gejala yang berat biasanya kita temui pada penyakit SARS dulu ya, atau MERS. Itu yang biasanya yang berat. Lalu COVID-19 itu apa sih? Nah, kita bedakan ya. Kalau COVID-19 itu adalah bagian daripada coronavirus. Nah, tetapi dia adalah virus baru yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Makanya dikatakan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Kalau khawatir dengan pandemi saat ini ya kita harus khawatir. Tetapi kita harus khawatir. Kita harus hati-hati, tapi kita tidak usah takut. Nah, untuk tidak takut itu bagaimana? Ya, kita harus menjaga diri kita, menjaga kebersihan. Nanti mungkin pertanyaan akan lebih banyak ya untuk masalah itu. Yang jelas kita harus hati-hati. Ya, jadi begini, COVID-19 itu penyebarannya melalui droplet ya. Jadi air liur, melalui air liur yang muncrat lah kasarnya ya, baik melalui bersin, batuk, atau saat kita bicara. Nah, dari orang yang terinfeksi coronavirus. Lalu bisa juga dari benda-benda atau peralatan yang tersentuh orang-orang COVID-19 yang terkontaminasi. Di mana dengan itu makanya ada anjuran selalu sering-sering untuk cuci tangan, bagaimana membersihkan diri supaya barang-barang yang sudah terkontaminasi tersebut tidak terkena ke kita saat kita memegang wajah, lalu kena mata, kena hidung, kena mulut, sehingga akhirnya kita ikut terinfeksi. Untuk gejalanya sendiri, sebetulnya COVID-19 ini mirip dengan influenza, ya. Jadi saya sedikit bercerita ya. Saat kita terinfeksi, kenapa sih harus 14 hari? Pasti banyak pertanyaan begitu. Kenapa sih kita harus di rumah karantina 14 hari? Karena masa inkubasinya adalah 14 hari. Misalnya begini, kita terinfeksi virus tersebut. Di hari kedua mulai timbul gejala, tapi masih kayak orang meriang, masih nggak enak badan, sumeng-sumeng sedikit. Lalu setelah itu di hari keempat, kelima mulai jelas, ya. Lalu setelah itu di hari ketujuh mulai panas tinggi. Tetapi sebetulnya saat di hari ketujuh badan kita ini kan punya antibodi, ya, punya antibodi. Perang tuh antibodi kita dengan virus tersebut. Nah, kalau antibodi kita kurang, yang menang virus itu. Mulailah berlanjut gejalanya, mulai batuk, mulai panas tinggi, mulai sakit kalau kita menelan. Yang lebih parah lagi kalau misalnya sesak nafas, ada gangguan pernapasan. Nah, saat itu kita harus menghubungi pelayanan kesehatan atau ke dokter. Lalu bagaimana kalau misalnya kita yang menang? Saat antibodi kita naik, ya pelan-pelan dia akan melalui recovery, kita akan mengalami penyembuhan. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana antibodi kita ini tinggi, bagaimana kita sehat terus supaya kita punya kemampuan untuk melawan virus tersebut, ya. Kadang-kadang begini, kalau kita tahu dia COVID-19 positif, dia COVID positif, corona positif, kita mungkin langsung menjaga diri kita, ya, menghindar atau menjaga diri kita lah. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu, kadang-kadang orang sendiri juga tidak ngerti dia sudah terkontaminasi. Nah, kenapa begitu? Dia punya daya tahan tubuh yang bagus, dia punya antibodi yang baik, pola hidupnya baik, rajin olahraga,
dia tidak merasa kalau misalnya dia sakit, paling nggak enak badan sedikit karena memang gejalanya hampir dekat dengan influenza. Lalu, nah saat kenapa kita disuruh di rumah? Nah itu penting saat kita ketemu dengan orang yang mengalami sudah terinfeksi tapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah dia bisa menularkan orang-orang tersebut. Nah, untuk saat ketemu dengan orang-orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah, atau yang paling ini orang tua, anak-anak kecil di bawah, yang anak-anak balita, mereka rentan sekali dan itu bisa menjadi menularkan. Walaupun dia tidak merasa dia sakit, ya seperti itu. Jadi makanya memang selama 14 hari kita memang lebih baik banyak di rumah supaya kita jarang menerima tamu atau apa, supaya kita bisa melindungi diri kita dari orang lain supaya tidak terinfeksi. Sebetulnya begini, sekarang banyak nih ilmu-ilmu ya, tinggal kita memilih, kita menyerap. Saya sekedar menyarankan supaya kita mendapat informasi yang benar, ya, yang tidak menakut-nakuti, ya. Jadi kita betul-betul tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi gini, saat kapan sih kita tahu kita itu kena virus gitu? Satu, kita harus waspada saat kita baru pulang dari luar negeri. 14 hari lah, 14 hari sebelumnya kita baru dalam perjalanan ke luar negeri. Atau saat kita datang atau baru pulang dari tempat pandemi. Misalnya kalau di Indonesia yang terbanyak apa? Jakarta. Kita baru bepergian ke Jakarta atau mungkin ke daerah lain yang juga kasusnya cukup banyak. Itu kita harus sudah aware dengan diri kita. Yang ketiga, mungkin kita sudah tahu kita bersentuhan dengan orang-orang yang sudah mulai ODP, ya, dalam pantauan dia sudah merasa. Itu pun kita harus hati-hati. Nah, saat kapan kita merasa kita ini sakit? Saat kita mulai sudah ada gejala, ya. Saat sudah ada gejala, lalu sudah mulai batuk, sudah mulai panas, lalu sakit menelan, apalagi sudah ada gangguan saluran pernapasan, sesak atau segalanya. Nah, untuk hasil pastinya kita tahu dari mana? Ya kita tes. Ya, kita tes. Itu yang betul-betul untuk membuktikan kalau kita positif. OTG itu orang tanpa gejala, orang tanpa gejala. Jadi dia tidak pernah bepergian, dia tidak pernah keluar negeri dalam waktu 14 hari ya, dalam waktu masa inkubasinya. Lalu dia tidak bersentuhan dengan orang-orang yang punya kecenderungan COVID dan dia tidak ada gejala. Nah, dia dikatakan OTG. Lalu kalau ODP, orang dalam pengawasan. Dia pernah bepergian ke luar negeri. Dia pernah ke tempat pandemi. Itu dia ODP. Apalagi dia kontak dengan orang-orang yang sudah dinyatakan suspek loh ya. Nah, itu tapi tanpa gejala. Jadi ODP adalah orang tanpa gejala walaupun dia berinteraksi atau pernah perjalanan ke luar negeri atau masuk ke daerah pandemi. Tapi dia tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak sakit istilahnya. Lalu kalau PDP seperti apa? Dia pernah ke luar negeri atau dia pernah masuk ke daerah pandemi atau dia bersentuhan dengan orang dan dia sudah timbul gejala. Jadi yang membedakan ODP dengan PDP adalah kalau ODP belum ada gejala, sedangkan PDP sudah ada gejala. Jadi untuk mencegahnya, satu, saya membagi seperti ini. Untuk dari biologis kita sendiri adalah meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan antibodi tubuh kita. Dengan cara apa? Pola hidup yang sehat. Olahraga. Sekarang sudah digalakan berjemur jam 10 pagi 15 menit cukup ya. Lalu minum vitamin. Istirahat yang cukup. Itu untuk biologi tubuh kita. Lalu untuk psikologis kita, hindari stres.
Ya, hindari rasa takut yang berlebihan, karena stres dan rasa takut yang berlebihan itu akan menurunkan antibodi kita. Sedangkan kita sedang butuh-butuhnya antibodi yang tinggi nih untuk bisa melawan virus tersebut. Lalu sosial jarak ya, social distancing. Sekarang kan lagi marak seperti itu. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itulah cara kita satu-satunya untuk memutuskan rantai daripada virus ini. Ya, jadi social distancing, kita di rumah saja, kurangi kumpul, tidak boleh kumpul-kumpul, ya. Kalau tidak perlu sekali kumpul-kumpul itu, kumpul-kumpul tidak boleh. Lalu bermain anak-anak awasin, misalnya bermain bersama-sama dengan tetangga, hindarin anak-anak seperti itu. Lalu olahraga di tempat-tempat umum, olahraga di rumah saja, apalagi event-event olahraga. Kegiatan-kegiatan musik misalnya ya, anak-anak muda, konser-konser musik, pagelaran musik, hindarin dulu ya. Bagaimana supaya kita di rumah bertamu sementara tidak usah dulu. Intinya seperti ini. Kalau makan bawang putih, mengkonsumsi bawang putih, saya tidak bisa berkomentar banyak karena Indonesia ini adalah kaya sekali hal-hal seperti itu ya, rempah-rempah yang mungkin punya khasiatnya. Silakan kalau itu memang tidak bertentangan atau tidak mengganggu kesehatan, silakan. Kepercayaan silakan, tidak ada masalah. Saya juga percaya kalau jamu-jamu sekarang itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, silakan, monggo. Tetapi kalau misalnya yang terbaik daripada semua itu ada cuci tangan sering-sering. Ya, cuci tangan sering-sering. Habis bepergian, mau tidak mau kita harus pergi, mandi. Ganti baju. Ya, dari kita. Lindungin keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Ya, jadi saat kita keluar harus terpaksa keluar, masuk ke rumah, mandi, ganti pakaian supaya kita bisa melindungi keluarga kita. Mesin pengering tangan bisa membunuh kuman, virus. Membunuh virus, saya pernah dengar begini, virus itu mati dalam suhu yang panas. Dia takut terhadap panas, makanya kita disuruh berjemur nih. Ya silakan saja. Itu adalah ikhtiar, bagian dari ikhtiar kita. Ya, salah satu yang terpenting terlepas daripada cara-cara kita melakukan proteksi terhadap virus ini adalah tawakal kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya yang memakai masker adalah orang yang sakit. Ya, kita sebetulnya kalau kita sadar kita sehat, kita tidak usah pakai masker. Tetapi kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang sakit, tapi tidak sadar diri. Nah, jadi pakailah, silakan kalau ingin memakai masker saat kita keluar, karena kita berinteraksi dengan orang lain yang belum tentu dia melindungi diri dia sendiri. Tapi karena sekarang masker mahal, susah, ayo kita fokus masker-masker yang selama ini kita fokus untuk tim medis. Ya, bagaimana caranya? Ya kita bisa jahit pakai masker untuk kita yang sehat, cukup dengan kain, selama bersih pulang cuci, kita pakai lagi. Saya pikir itu solusi untuk kita yang sehat, cukup membantu. Ya, saat sekarang kalau kita memang betul-betul ingin terlepas, terbebas dari virus corona ini yang dampaknya akan sangat luar biasa bagi kita semuanya, kita harus mau tidak mau kita harus di rumah, karena itu salah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Jadi kita jangan cuma sekedar bilang kita ingin keluar, kita ingin bebas, tapi kita do nothing, kita tidak melakukan apa-apa. Kecuali banyak saudara-saudara kita yang kepingin di rumah tapi tidak bisa menghindari. Orang-orang yang kerja, orang-orang yang tidak punya pilihan mungkin untuk harus kerja di luar. Ya, lindungi dirinya, lakukan proteksi semampunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dirinya atas niat baiknya untuk mencari nafkah buat keluarganya. Sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi adalah sudah saran semuanya. Saat ini yang kita lakukan adalah kita harus sadar diri
Jangan cuman sekedar kepingin bebas tapi tidak melakukan apa-apa. Ayo kita di rumah, yang betul-betul banyak orang yang pengen di rumah loh. Seperti tim medis kita pengen pulang, pengen kumpul dengan keluarganya, tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Kalau kita prihatin dengan mereka, tidak cuma sekedar mulut kita yang bilang kasihan dengan tim medis kita, saudara-saudara kita di rumah. Ya mungkin karena saya sama-sama dokter, tapi saya satu profesi. Saudara-saudara saya berjuang di situ, sedangkan saya ada di sini. Ya, saya terbawa perasaan ya, betul-betul saya merasa mereka luar biasa. Jadi kita harus menghargai itu.